Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini saya akan membahas latihan soal ulangan akhir semester atau soal penilaian akhir tahun pelajaran matematika kelas 6 semester 2. Soal ulangan ini saya kutip dari buku siswa matematika untuk SD atau MI kelas 6 terbitan dari PT Gelora Aksara Pratama. Nah, video pembahasan soal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama ini terdiri dari 8 soal. Yuk langsung saja disimak videonya. Soal nomor 1. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. 1. Negatif 258, 2. Negatif 127, 3. 127, 4. 258. Bilangan bulat di atas yang nilainya paling kecil adalah. Soal nomor 1 ini tentang membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan dari 0, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri dari 0, nilainya semakin kecil. Itu artinya, kalau bilangan bulat positif, semakin angkanya besar, maka nilainya juga semakin besar. Tapi sebaliknya, kalau bilangan bulat negatif, semakin angkanya besar, maka nilainya semakin kecil. Maka, untuk soal yang nomor 1 ini, bilangan bulat yang nilainya paling kecil adalah yang nomor 1, yaitu negatif 258. Soal nomor 2. Hasil dari 165 ditambah negatif 132 adalah titik-titik. Soal nomor 2 ini tentang penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan penjumlahannya. Penjumlahan ini adalah penjumlahan yang berbeda tanda. Artinya, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau penjumlahan yang berbeda tanda, caranya yang besar dikurangi yang kecil. 165 dikurangi 132, hasilnya 33. Dan hasilnya ini tandanya mengikuti tanda bilangan yang besar. Yang besar tandanya apa? Positif. Berarti hasilnya juga positif. Jadi hasil dari 165 ditambah negatif 132 adalah 33. Soal nomor 3. Negatif 527 dikurangi negatif 748 sama dengan titik-titik. Soal nomor 3 ini tentang pengurangan bilangan bulat. Ingat, pengurangan bilangan bulat itu sama dengan penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangnya. Berarti soal nomor 3 ini bisa dirubah menjadi negatif 527 ditambah lawannya negatif 748, berarti positif 748. Nah, kalau sudah gini, berarti caranya kembali menjadi penjumlahan bilangan bulat. Karena ini tandanya berbeda, maka yang besar dikurangi yang kecil. 748 dikurangi 527 sama dengan 221. Karena yang besar positif, berarti hasilnya juga positif. Jadi jawaban nomor 3 adalah 221. Soal nomor 4. Perhatikan operasi hitung berikut. 1.
Negatif 150 dikali 10 sama dengan 1500. 2. Negatif 120 dikali negatif 20 sama dengan 2400. 3. 75 dikali negatif 100 sama dengan 7500. Dan 4. 250 dikali 5 sama dengan negatif 1250. Hasil perkalian bilangan bulat di atas yang tepat adalah, soal ini tentang perkalian bilangan bulat. Aturan perkalian bilangan bulat adalah jika tandanya sama, artinya positif dikali positif atau negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Sebaliknya, jika tandanya berbeda, negatif dikali positif atau positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sekarang kita lihat nomor 1, negatif dikali positif, hasilnya di situ positif, berarti nomor 1 salah. Nomor 2, negatif dikali negatif, hasilnya harus positif, nomor 2 betul. Nomor 3, positif dikali negatif, hasilnya harus negatif, di sini salah. Nomor 4, positif dikali positif, hasilnya harus positif, di sini negatif, berarti salah. Berarti hasil perkalian bilangan bulat yang tepat adalah nomor 2, yaitu negatif 120 dikali negatif 20 sama dengan 2400. Soal nomor 5. Hasil dari negatif 670 ditambah 480 dibagi negatif 60 dikurangi 720 adalah. Soal nomor 5 ini tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Dalam operasi hitung campuran, maka yang perlu kalian perhatikan adalah mana operasi hitung yang paling kuat. Operasi hitung yang paling kuat adalah yang pembagian. Maka pembagian ini kita hitung terlebih dahulu. 480 dibagi negatif 60, hasilnya adalah negatif 8. Maka operasi hitung nomor 5 tersebut berubah menjadi negatif 670 ditambah negatif 8 dikurangi 720. Sekarang tinggal penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat, maka mengerjakannya urut dari kiri. Negatif 670 ditambah negatif 8, hasilnya adalah negatif 678 dikurangi 720, maka hasilnya adalah negatif 1398. Jadi hasil dari nomor 5 adalah negatif 1398. Soal nomor 6. Hasil dari 2500 dibagi 325 ditambah 175 sama dengan titik-titik. Soal nomor 6 ini tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung campuran bilangan cacah, caranya kita cari operasi hitung yang paling kuat terlebih dahulu. Operasi hitung yang paling kuat adalah yang bertanda kurung. Berarti yang bertanda kurung ini kita hitung terlebih dahulu. 325 ditambah 175, hasilnya adalah 500. Nah, operasi hitung nomor 6 ini berarti berubah menjadi 2500 dibagi 500. Hasilnya adalah 5. Jadi hasil dari 2500 dibagi 325 ditambah 175 adalah 5. Soal nomor 7. 8750 dikurangi 3200 dibagi 8 ditambah 115 dikali 2 sama dengan P. Nilai P yang tepat adalah titik-titik. Soal nomor 7 ini tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Caranya sama dengan nomor 6 tadi. Kita cari operasi hitung yang paling kuat dulu. Yang paling kuat di sini adalah pembagian dan perkalian. Berarti dua operasi hitung ini kita hitung terlebih dahulu.
3200 dibagi 8 hasilnya adalah 400. 115 dikali 2 hasilnya adalah 230. Berarti operasi hitung nomor 7 ini berubah menjadi 8750 dikurangi 400 ditambah 230. Hasilnya adalah 8580. Jadi hasil nomor 7 adalah 8580. Soal nomor 8. Bentuk desimal dari pecahan 7/8 adalah. Soal nomor 8 ini tentang merubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Cara merubah pecahan biasa menjadi desimal adalah dengan merubah penyebutnya menjadi 10. Kalau tidak bisa menjadi 100, kalau tidak bisa menjadi 1000, dan seterusnya. Kita coba. 8 menjadi 10 tidak bisa, berarti coba kita jadikan 100. 8 dijadikan 100 tidak bisa, berarti naik, kita jadikan 1000. 8 dijadikan 1000 dikali 125. Kalau penyebutnya dikali 125, otomatis pembilangnya juga dikali 125. 7 dikali 125 875. Nah sekarang karena ini per 1000, berarti nanti di sebelah kanan koma atau di belakang koma harus ada 3 angka. Kita tulis dulu 875. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti sini dikasih koma, kemudian di depan koma dikasih 0. Jadi hasil dari nomor 8 adalah 0,875. Nah, gimana? Mudah bukan? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu pada bagian yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.